Tidak semua warung sate menjual daging biasa. Ada tempat-tempat tertentu yang jika kau lewati saat malam hari, kau akan mencium bau sate yang terlalu harum. Bukan aroma yang membuat lapar, melainkan aroma yang membuat jantung berdebar tanpa sebab. Di beberapa desa di Jawa Barat, orang-orang tua masih berbisik tentang sate celeng yang pernah sangat terkenal. Terlalu laris, terlalu cepat kaya, dan terlalu banyak darah yang mengiringinya. Mereka bilang, kekayaan yang datang tanpa alasan pasti selalu membawa harga tersembunyi. Kisah ini bukan tentang resep rahasia, bukan tentang persaingan usaha semata. Ini adalah cerita tentang seorang pria bernama Pak Dono yang memilih jalan pintas saat hidupnya terjepit. Tentang istrinya, Bu Mira, tentang anak mereka yang tak pernah pulang, dan tentang sebuah pesugihan yang tidak hanya memakan pemiliknya, tapi juga tanah tempat ia berdiri. Jika malam ini kau mencium bau sate tanpa melihat penjualnya, jika kau mendengar dengusan di antara asap, ingat satu hal, beberapa kisah tidak ingin diceritakan, tapi tetap mencari pendengarnya sendiri. Pak Dono, pria berusia 35 tahun, sudah hampir 10 tahun berjualan sate celeng di pinggir jalan kecil wilayah Jawa Barat. Warungnya sederhana, hanya tenda biru, panggangan besi tua, dan bangku kayu yang mulai lapuk. Ia berjualan bersama istrinya, Bu Mira, sementara anak mereka yang masih kecil sering bermain di belakang warung. Dulu, sate Pak Dono terkenal gurih, pembeli tetap selalu datang. Hidup mereka memang pas-pasan, tapi cukup. Semuanya berubah sejak Pak Yudi membuka warung sate celeng baru hanya 200 meter dari tempat Pak Dono berjualan. Warung Pak Yudi lebih bersih, dagingnya besar, harganya murah. Dalam hitungan minggu, pelanggan Pak Dono berkurang drastis. Setiap malam, Pak Dono menghitung uang hasil jualan dengan tangan gemetar. Cuma segini lagi, gumamnya. Bu Mira mencoba menenangkan. Yang penting halal, Pak. Rezeki ada yang ngatur. Tapi Pak Dono tak lagi bisa tidur nyenyak. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Ia melihat Pak Yudi tertawa dikelilingi pembeli, sementara warungnya sendiri sepi seperti kuburan. Malam itu, saat hujan turun deras, Pak Dono duduk sendirian di warung. Seorang lelaki tua berpakaian hitam tiba-tiba berdiri di depan tendanya. Wajahnya keriput, matanya tajam seperti binatang malam. "Sate celengmu sepi, Don?" katanya pelan, seolah sudah lama mengenal Pak Dono. Pak Dono terkejut. "Bapak siapa?" Orang tua itu tersenyum tipis. "Aku cuma orang yang tahu cara bikin daganganmu laris. Sangat laris." Pak Dono menelan ludah. Malam itu, di bawah bisikan hujan dan bau tanah basah, Pak Dono mendengar sesuatu yang mengubah hidupnya selamanya. Pesugihan celeng. Ritualnya sederhana, kata si orang tua, dilakukan di hutan larangan. Tidak perlu banyak tumbal untuk awal. 2 hari kemudian, Pak Dono berangkat sendiri ke hutan pada malam Jumat. Ia membawa seekor celeng hitam yang matanya merah menyala, dibelinya dari seseorang yang tak mau disebut namanya. Di tengah hutan, Pak Dono menyembelih celeng itu sesuai petunjuk. Darahnya disiramkan ke tanah sambil menyebut namanya sendiri. Saat itu, angin berhenti, hutan sunyi, lalu terdengar suara dengusan besar, seolah sesuatu yang sangat berat bangkit dari dalam tanah. Pak Dono lari pulang dengan tubuh gemetar. Sejak keesokan harinya, sesuatu berubah. Warung Pak Dono ramai luar biasa. Pembeli datang tanpa tahu sebabnya. Mereka bilang satenya lebih wangi, lebih gurih, bikin nagih. Bahkan pelanggan Pak Yudi mulai pindah. Uang mengalir deras. Namun setiap malam, setelah warung tutup, Pak Dono mencium bau anyir dari dapur, seperti darah segar. Ia juga sering mendengar suara celeng menjerit, padahal tak ada apa-apa. Bu Mira mulai ketakutan. "Pak, kamu ngerasa nggak, anak kita sering nangis tengah malam. Katanya ada babi besar di sudut rumah." Pak Dono membentak, "Jangan aneh-aneh, ini rezeki kita." Tapi malam itu, saat Pak Dono mencuci pisau sate, ia melihat bayangannya di genangan air. Bukan wajahnya yang terlihat, melainkan moncong celeng hitam dengan mata merah, tersenyum lebar. Dari kejauhan, terdengar dengusan puas. Dan Pak Dono sadar, ini baru awal dari keserakahan.
Sejak warung sate Pak Dono kembali ramai, uang datang tanpa henti. Laci kayu tempat ia menyimpan hasil jualan tak pernah kosong. Bu Mira sampai heran melihat tumpukan uang yang dulu hanya bisa mereka impikan. Namun, kebahagiaan itu dibayar dengan rasa takut yang tak pernah hilang. Setiap malam, Pak Dono selalu terbangun pukul 3 dini hari. Dadanya sesak, keringat dingin membasahi tubuhnya. Dari arah dapur, terdengar suara kuku menggesek lantai, pelan tapi jelas. Suatu malam, ia memberanikan diri bangun. Di dapur, ia melihat bekas tapak kaki celeng, besar dan berlumpur, menuju ke arah panggangan sate. Padahal pintu terkunci rapat. Saat Pak Dono membersihkan bekas itu, tiba-tiba suara berat berbisik di telinganya. Janji belum lunas. Pak Dono jatuh terduduk, napasnya tersengal. Keesokan harinya, Bu Mira mulai jatuh sakit. Tubuhnya panas dingin, matanya kosong seperti orang melamun. Anak mereka juga berubah aneh, sering mengendus-endus lantai dan menolak makan nasi. Ia hanya mau daging. "Pak, kita ini sebenarnya kenapa?" tanya Bu Mira dengan suara lemah. "Kamu nyembunyiin sesuatu ya?" Pak Dono diam, tapi malam itu orang tua berpakaian hitam kembali datang ke warungnya. Kali ini wajahnya lebih menyeramkan. Senyumnya memperlihatkan gigi hitam runcing. "Kau sudah menikmati hasilnya, Don," katanya. "Saatnya kau dengar perjanjian darah." Pak Dono gemetar. "Perjanjian apa lagi? Saya sudah sembelih celeng itu." Orang tua itu tertawa pelan. "Itu baru pembuka. Pesugihan celeng tidak hidup dari daging saja, tapi dari darah keluarga." Pak Dono menatapnya dengan mata membelalak. "Satu persatu," lanjutnya dingin. "Orang yang paling dekat denganmu akan melemah. Darah mereka akan menguatkan daganganmu." Pak Dono berteriak menolak. "Saya gak mau, ambil saya saja." Tapi orang tua itu menghilang bersama bau tanah basah yang menusuk hidung. Sejak malam itu, kondisi Bu Mira semakin parah. Kulitnya pucat, urat-urat hitam muncul di lehernya. Setiap kali Pak Dono pulang dari warung, ia melihat bekas cakaran di dinding kamar. Suatu malam, Pak Dono mendapati istrinya berdiri di depan kompor, menatap bara api sambil berbisik. Dia lapar, dia minta darah. Pak Dono menarik tubuh Bu Mira, tapi istrinya menjerit seperti celeng disembelih. Suaranya bukan suara manusia. Sementara itu, warung sate semakin ramai. Pembeli sampai antre panjang. Banyak yang bilang, setelah makan sate Pak Dono, mereka bermimpi diseret babi hitam ke lumpur merah. Pak Dono tahu, setiap tusuk sate yang terjual dibayar dengan penderitaan keluarganya sendiri. Malam Jumat berikutnya, anaknya menghilang dari rumah. Di lantai kamar hanya tertinggal bekas tapak kaki kecil yang berubah menjadi jejak celeng. Pak Dono berlutut sambil menangis. Ia akhirnya mengerti, pesugihan ini bukan tentang kekayaan. Ini tentang menyerahkan darah orang-orang yang ia cintai, sedikit demi sedikit. Dan perjanjian itu tidak bisa dibatalkan. Warung sate Pak Dono kini tak pernah sepi. Bahkan sebelum matahari terbenam, pembeli sudah mengantre. Asap panggangan mengepul tebal, bercampur aroma manis yang aneh. Bukan hanya bau daging, tapi seperti darah hangat yang baru mengering. Pak Dono memanggang sate dengan wajah kosong. Tangannya bergerak otomatis, seolah ada yang mengendalikan. Ia sendiri tak pernah mencicipi satenya lagi sejak ritual itu. Setiap kali daging menyentuh lidahnya, ia muntah. Di seberang jalan, Pak Yudi memperhatikan dengan perasaan curiga. Sejak warung Pak Dono ramai, pelanggannya pindah satu persatu. Tapi yang paling mengganggu pikirannya adalah bau satenya. "Itu bukan bau celeng biasa," gumam Pak Yudi. Malam itu, Pak Yudi pura-pura pulang lebih lambat. Dari balik gelap, ia mengintip dapur belakang warung Pak Dono. Lampu redup menyala, bayangan tubuh Pak Dono terlihat membungkuk di atas meja potong. Pak Yudi menahan nafas. Di meja itu tergolek potongan daging celeng, tapi daging itu bergerak pelan, seolah masih hidup.
Di sela-selanya, Pak Yudi melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah jari manusia. Kulitnya pucat, kukunya kecil, seperti milik anak-anak. Pak Dono mengambil pisau, lalu memotongnya dengan tenang, mencampurnya bersama daging celeng. Pak Yudi menutup mulutnya agar tidak berteriak. Tiba-tiba, Pak Dono berhenti bergerak. "Keluar saja Pak Yudi," katanya tanpa menoleh. "Saya tahu dari tadi Bapak di situ." Pak Yudi mundur gemetar. "Kamu gila, Don. Itu daging apa?" Pak Dono menoleh perlahan, matanya merah dan senyumnya terlalu lebar. "Ini resep rahasia," jawabnya datar. "Daging yang bikin orang balik lagi dan lagi." Angin dingin berambus. Dari sudut dapur terdengar dengusan berat, seperti nafas celeng raksasa. Pak Yudi lari tunggang langgang, tapi langkahnya terasa berat, seperti kakinya tenggelam ke lumpur. Keesokan harinya, warung Pak Yudi tutup. Orang-orang bilang Pak Yudi menghilang tanpa jejak. Namun malam itu, menu di warung Pak Dono bertambah satu. Sate spesial terbatas. Beberapa pembeli bersumpah saat menggigit sate itu, mereka mendengar suara orang berteriak minta tolong dari dalam daging. Di rumah, Pak Dono mencuci tangannya di wastafel. Air berubah keruh kemerahan. Dari pantulan kaca, ia melihat bayangan anaknya berdiri di belakang. Wajahnya pucat, matanya kosong. "Ayah, aku dingin," bisiknya. Saat Pak Dono menoleh, bayangan itu berubah menjadi kepala celeng hitam dengan darah menetes dari mulutnya. Pak Dono menjerit. Ia sadar kini, bukan hanya pelanggan yang ketagihan, pesugihan itu juga mulai memakan siapa saja yang mendekat. Dan daging yang ia jual bukan lagi sepenuhnya daging celeng. Sejak malam menghilangnya Pak Yudi, Bu Mira berubah drastis. Tubuhnya semakin kurus, tapi nafsu makannya justru mengerikan. Ia tak mau menyentuh nasi atau sayur. Setiap kali Pak Dono pulang membawa sisa daging sate, mata Bu Mira langsung berbinar. "Daging, aku mau daging," bisiknya lirih. Pak Dono mulai takut pada istrinya sendiri. Setiap malam, Bu Mira mengurung diri di dapur. Dari balik pintu, Pak Dono mendengar suara kunyahan basah, diselingi dengusan pelan. Bau amis menyebar ke seluruh rumah, membuat perut Pak Dono mual. Suatu malam, Pak Dono mengintip. Ia melihat Bu Mira jongkok di lantai dapur, memakan daging mentah dengan kedua tangan. Mulutnya berlumuran darah, rahangnya bergerak aneh, terlalu lebar untuk manusia. "Mir," suara Pak Dono gemetar. Bu Mira menoleh perlahan. Matanya merah menyala dalam gelap. Giginya tampak lebih panjang dan runcing. Dari tenggorokannya keluar suara dengusan celeng. "Dia lapar," katanya dengan suara berat, bukan sepenuhnya suara Bu Mira. "Kalau tidak diberi, dia akan mengambil sendiri." Pak Dono jatuh terduduk. "Apa maksudmu?" Bu Mira tertawa. Tawa kasar yang membuat bulu kuduk berdiri. "Aku yang pertama, Don. Darah istri adalah penguat paling manis." Sejak malam itu, tubuh Bu Mira makin rusak. Kulitnya ditumbuhi bulu-bulu kasar di lengan dan punggung. Kukunya menghitam dan melengkung. Setiap malam Jumat, ia keluar rumah tanpa sadar, berjalan ke arah hutan. Pak Dono pernah mengikutinya. Di tepi hutan, Bu Mira berlutut di tanah, menggaruk-garuk lumpur sambil menangis dan tertawa bersamaan. Dari dalam tanah, muncul bayangan caleng raksasa dengan mata merah, menjilat darah yang mengalir dari telapak tangan Bu Mira. "Terima kasih, pengantin pertamaku," bisik suara dari dalam tanah. Keesokan paginya, Bu Mira terbaring lemah, nafasnya tersengal, dadanya penuh luka cakar yang tak mungkin ia buat sendiri. "Pak," bisiknya lemah, kesadarannya seolah kembali. "Hentikan semua ini, aku capek." Pak Dono menangis memeluk istrinya. "Aku janji, Mir. Aku bakal berhenti. Aku salah." Tapi malam itu, saat hujan turun deras, Bu Mira bangun sendiri. Ia berjalan ke dapur, menyalakan kompor, dan menatap api dengan senyum tenang. "Kalau aku mati," katanya pelan, "pesugihan akan semakin kuat." Pak Dono berteriak dan mencoba menariknya, tapi tenaga Bu Mira mendadak sangat kuat. Ia mendorong Pak Dono hingga terjatuh. Bu Mira memeluk panggangan panas itu. Jeritannya bercampur dengusan celeng yang memekakkan telinga. Bau daging terbakar memenuhi rumah, bau yang sangat mirip dengan sate yang selama ini dijual Pak Dono. Saat api padam, Bu Mira telah mati mengenaskan. Di lantai dapur, darahnya mengalir membentuk simbol aneh menyerupai kepala celeng. Di luar rumah, terdengar suara dengusan puas. Dan di warung sate Pak Dono keesokan harinya, dagangan terjual paling cepat sepanjang sejarah. Pak Dono menatap panggangan dengan mata kosong. Ia tahu sekarang, istrinya telah menjadi bagian dari pesugihan. Dan berikutnya, tinggal menunggu giliran siapa lagi. Setelah kematian Bu Mira, rumah itu terasa kosong. Bukan karena sepi, tapi karena terlalu penuh oleh sesuatu yang tak terlihat.
Pak Dono jarang pulang. Ia memilih menghabiskan malam di warung sate, memanggang daging tanpa rasa. Setiap tusuk sate yang laku terasa seperti paku yang ditancapkan ke dadanya sendiri. Anaknya kini tinggal sendirian di rumah itu. Sejak ibunya mati, bocah itu berubah pendiam. Ia jarang bicara. Matanya sering menatap sudut ruangan kosong, seolah melihat sesuatu yang Pak Dono tak bisa lihat. Suatu malam, saat Pak Dono pulang, anaknya berdiri di depan pintu dengan wajah pucat. "Ayah," katanya pelan, "babi hitam itu datang lagi." Pak Dono berusaha tegar. "Gak ada apa-apa, Nak. Itu cuma mimpi." Tapi saat itu juga, Pak Dono mencium bau tanah basah dan darah. Bau yang sama seperti di hutan malam ritual dulu. Malam berikutnya, Pak Dono terbangun di warung karena dengusan keras di telinganya. Janji tinggal satu, yang paling murni. Pak Dono langsung lari pulang. Rumahnya gelap, pintu terbuka, angin dingin berhembus dari dalam kamar anaknya. "Nak!" teriak Pak Dono panik. Tak ada jawaban. Di lantai kamar, Pak Dono melihat bekas kaki kecil. Namun perlahan, jejak itu berubah menjadi jejak celeng yang mengarah ke hutan. Pak Dono berlari mengikuti jejak itu, menembus gelap dan hujan. Di tengah hutan, ia menemukan anaknya berdiri kaku di depan lubang besar di tanah. Di belakang anak itu, bayangan celeng raksasa menjulang, matanya merah menyala, mulutnya meneteskan air liur bercampur darah. "Ayah!" Anak itu menangis. "Aku takut." Pak Dono berlutut, air matanya jatuh. "Maafin ayah, ayah salah. Ambil aku saja, jangan dia." Celeng itu mendengus keras, tanah bergetar. Darah anak adalah pengikat terakhir. Tanpa sadar, tubuh Pak Dono terkunci. Ia tak bisa bergerak. Tangannya gemetar, kakinya terasa seperti tertanam di tanah. Celeng itu mendekat. Anaknya menjerit memanggil ayahnya. Jeritan yang perlahan berubah menjadi dengusan lirih. Dalam satu kedipan mata, tubuh kecil itu terseret ke dalam lubang tanah merah. Tanah menutup kembali. Sunyi. Pak Dono berteriak sampai suaranya habis. Ia menggaruk tanah dengan tangan kosong. Kukunya patah, darah mengalir, tapi tanah itu keras, seolah sudah disegel selamanya. Keesokan harinya, warung sate Pak Dono paling ramai. Ada menu baru. Sate istimewa, rasa paling lembut. Pak Dono memanggang sate sambil menangis. Air matanya menetes ke bara api bercampur asap. Beberapa pembeli berkata, "Entah kenapa, rasanya bikin pengen nangis." Di kejauhan, terdengar suara tawa berat dan dengusan puas. Pak Dono menatap langit kosong. Kini ia benar-benar sendirian. Dan pesugihan itu sudah sempurna. Sejak anaknya hilang, Pak Dono hidup seperti mayat berjalan. Matanya cekung, wajahnya kusam, dan senyumnya tak pernah muncul lagi. Ia tetap berjualan sate celeng, bukan karena ingin, tapi karena tak bisa berhenti. Setiap kali ia mencoba menutup warung lebih awal, bara api di panggangan menyala sendiri. Tusuk sate bergerak pelan, seolah ada tangan tak terlihat yang memaksanya terus memanggang. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Warung sepi. Asap tipis naik dari panggangan yang hampir padam. Tiba-tiba, seorang pria berdiri di depan warung. Tubuhnya basah kuyup, bajunya compang-camping, wajahnya pucat kehijauan. Pak Dono mengangkat kepala, dan jantungnya hampir berhenti. "Itu Pak Yudi." "Pesan sate, Don," kata Pak Yudi sambil tersenyum. "Sate yang sama seperti terakhir kali kau buat untukku."
Suara itu berat, bergaung aneh, seperti datang dari dalam tanah. Pak Dono gemetar. Kamu kan sudah mati." Pak Yudi tertawa pelan. Mulutnya terbuka terlalu lebar, memperlihatkan gigi hitam penuh tanah. "Mati," katanya. "Aku belum selesai." Lampu warung berkedip. Udara mendadak dingin. Bau bangkai menyebar. Pak Dono mundur perlahan. "Apa maumu?" Pak Yudi mendekat. Kakinya tidak menyentuh tanah. "Aku mau kau merasakan," bisiknya, "apa yang kurasakan saat kau menjadikanku daging." Bayangan-bayangan muncul di sekitar warung. Wajah-wajah pucat para pelanggan yang hilang. Mata mereka kosong. Mulutnya dijahit seperti sate tusuk. Pak Dono menutup telinganya saat jeritan memenuhi udara. Pak Yudi mengangkat tangannya. Tiba-tiba, wajahnya berubah. Kulitnya terkelupas, memperlihatkan daging merah seperti yang Pak Dono panggang setiap hari. "Kau ingat bau ini?" teriak Pak Yudi. Bara api di panggangan menyala besar. Pak Dono terjatuh. Tangannya menyentuh besi panas. Kulitnya melepuh, tapi ia tak bisa berteriak. Suaranya hilang. Pak Yudi mendorong kepala Pak Dono mendekat ke asap panas. Setiap tusuk sate, ada jeritan ko di dalamnya. Saat Pak Dono hampir pingsan, suara dengusan besar menggema dari hutan. Bayangan celeng raksasa muncul di balik pepohonan. Pak Yudi menoleh dengan amarah. "Ini urusanku." Celeng itu mendengus keras. "Dia milikku." Tanah bergetar, warung berguncang. Pak Yudi menatap Pak Dono sekali lagi. "Ini belum selesai, Don. Aku akan kembali sampai kau benar-benar hancur." Tubuh Pak Yudi perlahan larut ke dalam tanah, meninggalkan bau busuk menyengat. Warung kembali sunyi. Pak Dono tergeletak di tanah, menangis tanpa suara. Di lengannya muncul bekas tusukan seperti tusuk sate, berjejer rapi. Keesokan harinya, pelanggan melihat Pak Dono berjualan dengan tangan dibalut kain. Beberapa orang bersumpah saat mereka makan sate, mereka mendengar dua suara menangis, satu suara anak kecil, dan satu suara pria dewasa penuh amarah. Pak Dono tahu sekarang, pesugihan ini tidak hanya menuntut tumbal, ia juga membangkitkan dendam orang-orang yang telah ia hancurkan. Dan roh Pak Yudi belum benar-benar pergi. Awalnya, warga mengira itu hanya kebetulan. Beberapa ayam mati dengan tubuh tercabik. Kambing ditemukan dengan perut koyak, isinya hilang. Tanah di kebun-kebun rusak seperti dibajak sesuatu yang besar dan berat. Namun setiap kejadian selalu meninggalkan satu hal yang sama, bau darah dan tanah basah. Malam-malam di desa menjadi tidak tenang. Anjing-anjing melolong tanpa henti. Bayi menangis bersamaan seolah mendengar sesuatu yang tak terdengar oleh orang dewasa. Pak Dono tahu apa penyebabnya. Setiap malam Jumat, dari arah hutan terdengar dengusan panjang, berat, mengguncang dada. Suara itu semakin dekat dari rumah ke rumah. Suatu malam, desa digemparkan jeritan. Sebuah rumah di ujung kampung hancur, pintu kayunya remuk, dindingnya retak. Di dalamnya, satu keluarga ditemukan pingsan. Tubuh mereka penuh luka gores, seperti dicakar binatang raksasa. Di lantai rumah itu, tertinggal jejak celeng sebesar gentong. Warga mulai ketakutan. Makhluk apa itu? Celeng biasa nggak mungkin segede itu. Beberapa orang mulai mengaitkan teror itu dengan warung sate Pak Dono. Terlalu banyak keanehan sejak warung itu ramai kembali. Malam itu, masa mendatangi warung Pak Dono dengan obor dan parang. "Dono, kamu ngapain sebenarnya?" teriak seseorang. Pak Dono keluar dengan wajah pucat, tubuhnya gemetar. "Ini salah saya, tapi sudah terlambat." Tiba-tiba, tanah di belakang warung retak keras.
Dari dalamnya muncul kepala celeng raksasa, hitam legam, matanya merah menyala seperti bara. Taringnya panjang, meneteskan darah kental. Jeritan warga pecah. Celeng gaib itu mengamuk. Ia menerjang warung, menghancurkan panggangan, melempar tusuk sate seperti peluru. Beberapa warga terlempar, luka parah. Pak Dono tersungkur di tanah. Aku sudah memberi semuanya, istriku, anakku. Celeng itu mendekat, nafasnya panas dan busuk. Belum cukup. Keserakahanmu meracuni tanah ini. Celeng menghentakkan kaki. Tanah bergetar hebat. Dari dalam tanah muncul bayang-bayang hitam. Roh-roh yang pernah menjadi tumbal menjerit meminta balasan. Warga berlarian menyelamatkan diri. Hutan di sekitar desa terbakar tanpa api. Pohon-pohon menghitam. Langit memerah seperti senja abadi. Seorang kiai tua mencoba membaca doa dari kejauhan. Suaranya tenggelam oleh dengusan celeng yang memekakkan telinga. Akhirnya, celeng gaib itu berhenti tepat di depan Pak Dono. Kau membuka pintu. Sekarang semua akan masuk. Dengan satu hentakan terakhir, celeng itu menghilang ke dalam tanah, meninggalkan desa yang rusak dan ketakutan. Keesokan paginya, desa itu seperti bekas perang. Warung Pak Dono hancur, banyak rumah rusak. Beberapa warga menghilang tanpa jejak. Dan yang paling mengerikan, bau sate masih tercium di udara, padahal tak ada lagi yang berjualan. Warga sepakat satu hal, kutukan ini belum selesai. Semua mata kini tertuju pada satu orang, Pak Dono. Ia duduk di reruntuhan warungnya menatap kosong. Ia tahu, jika tidak dihentikan sekarang, desa ini akan menjadi ladang pesugihan selanjutnya. Setelah amukan celeng gaib, desa berubah seperti tempat terkutuk. Orang-orang menutup pintu sebelum maghrib. Tak ada lagi yang berani ke hutan. Anak-anak dilarang keluar rumah. Dan Pak Dono menjadi nama yang dibisikkan dengan ketakutan. Malam itu, Pak Dono duduk sendirian di reruntuhan warungnya. Panggangan hancur, tusuk sate berserakan seperti tulang belulang. Bau sate masih tercium, padahal tak ada api. Cukup, gumamnya lirih. Aku mau berhenti. Untuk pertama kalinya sejak pesugihan dimulai, Pak Dono benar-benar berniat mengakhiri semuanya. Ia ingat satu-satunya orang yang tahu jalan masuk pesugihan ini, dukun hitam yang dulu memperkenalkannya pada perjanjian darah. Menjelang tengah malam, Pak Dono berjalan tertatih ke rumah dukun itu di pinggir hutan. Rumahnya gelap, pintunya terbuka. Di dalam, Pak Dono menemukan mayat dukun itu tergantung terbalik. Kepalanya hilang. Dinding dipenuhi cakar tanah dan darah kering. Di lantai, tertulis dengan darah. Keserakahan tidak bisa dibatalkan. Pak Dono jatuh berlutut. Tiba-tiba, tanah di bawah rumah bergetar. Dengusan berat terdengar dari segala arah. Bukan dari satu arah, tapi dari dalam dirinya sendiri. Kau mau beranti? Suara itu menggema di kepalanya. Pak Dono menjerit, memegang kepalanya. Aku menyerah, ambil aku, jangan desa ini. Bayangan celeng muncul di dinding, bukan sebagai tubuh utuh, tapi terpecah-pecah, mata di satu sisi, taring di sisi lain, seolah pesugihan sudah terlalu besar untuk dikendalikan. Kau bukan lagi pedagang, bisik suara itu. Kau adalah panggangan. Pak Dono lari pulang dengan tubuh gemetar. Di rumahnya, ia menyalakan semua lampu, menumpuk sisa daging sate, tusuk sate, dan uang hasil pesugihan di tengah ruangan. Dengan tangan bergetar, ia membakar semuanya. Api menyala tinggi. Untuk sesaat, bau sate menghilang. Pak Dono menangis, berharap ini benar-benar akhir. Namun dari dalam api, terdengar suara tertawa berat.
api berubah hijau kehitaman. Dari asapnya, muncul bayangan wajah Bumira, anaknya, dan Pak Yudi. Mata mereka kosong. Berhenti. Kau berhenti bernafas pun, belum tentu cukup. Api padam sendiri. Pagi harinya, warga menemukan Pak Dono masih hidup, tapi berubah. Kulitnya abu-abu, punggungnya membungkuk, dari mulutnya keluar bau daging mentah. Setiap kali ia berbicara, terdengar dengusan halus. Ia tak lagi membuka warung. Tapi setiap malam, Pak Dono berjalan tanpa sadar, membawa panggangan tua, berdiri di tempat bekas warungnya. Dan api selalu menyala sendiri. Ia sadar kini, pesugihan tidak berhenti saat pelakunya ingin berhenti. Pesugihan berhenti saat pelakunya habis sepenuhnya. Dan Pak Dono masih disisakan sebagai penjaga kutukan. Warung itu kini tinggal puing. Tak ada lagi tenda biru, tak ada bangku kayu. Namun anehnya, tak satu pun warga berani membersihkannya. Setiap alat berat yang mendekat selalu mogok. Setiap orang yang mencoba menggali tanah di sana jatuh sakit. Dan setiap malam Jumat Kliwon, bau sate kembali tercium. Asap tipis naik dari tanah kosong, membentuk bayangan panggangan. Warga yang terbangun bersumpah melihat seorang pria membungkuk, memanggang sate sendirian. Tubuhnya kurus, punggungnya melengkung, dan dari kepalanya terdengar dengusan pelan. Orang-orang menyebutnya dengan satu nama, Pak Dono. Anak-anak desa dilarang keras mendekati tempat itu. Para orang tua bercerita dengan suara pelan. Kalau kamu dengar suara tusuk sate beradu, jangan menoleh. Kalau mencium bau daging tengah malam, jangan keluar rumah. Konon Pak Dono tidak mati. Ia terikat pada tanah itu, menjadi bagian dari pesugihan yang ia bangun sendiri. Setiap roh yang belum terbalaskan, setiap darah yang tertumpah, menjadikannya penjaga panggangan abadi. Beberapa pendatang pernah mencoba peruntungan. Seorang pemuda membuka usaha makanan di dekat lokasi bekas warung. Malam pertama ia berjualan, ada pelanggan datang tanpa suara. Wajahnya buram, matanya merah. Ada sate celeng? Tanyanya. Keesokan paginya, pemuda itu menghilang. Usahanya ditutup, tanahnya menghitam. Warga tahu, pesugihan itu masih hidup. Dan yang paling mengerikan, legenda itu punya penutup yang selalu diulang. Jika suatu hari ada orang yang terlalu lapar akan uang, yang terlalu putus asa hingga menghalalkan segalanya, maka bau sate akan menuntunnya ke tempat itu. Di sana, bayangan Pak Dono akan berdiri di balik asap. Bukan untuk menjual sate, melainkan untuk menawarkan perjanjian baru. Dan ketika orang itu bertanya, berapa harganya? Jawabannya selalu sama, darah. Sejak saat itu, kisah pesugihan sate celeng menjadi legenda terlarang. Bukan untuk ditakuti, melainkan untuk diingat. Karena keserakahan selalu mencari tuan yang baru.